Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang selalu mendukung channel YouTube Sang Juang agar terus semakin berkembang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kepemimpinan ideal menurut Imam Al-Ghazali. Baiklah teman-teman, agar waktu pembahasan kita lebih efektif, marilah kita bahas saat ini juga. Pemimpin merupakan sosok guru keberhasilan dalam sebuah organisasi maupun negara. Karena itu, seorang pemimpin harus dapat mewujudkan kepemimpinannya sebagai bentuk pengabdian dan pertanggungjawaban prinsip-prinsip keimanan. Ada beberapa corak atau tipe pemimpin di berbagai aspek kehidupan, baik pemimpin spiritual, pemimpin agama, maupun pemimpin negara yang mayoritas pemimpin tersebut meninggalkan dan memisahkan esensi-esensi terpenting yang melekat pada seorang pemimpin. Dalam Islam, pemimpin ideal telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan para khulafa rasyidin pada saat periode Madinah dan pada saat zaman khalifah dari Abu Bakar hingga Ali bin Abi Thalib. Pemimpin merupakan suri tauladan bagi semua, karena kepemimpinan menjadi tumpuan bagi segenap harapan masyarakat yang dipimpinnya. Akan tetapi, banyak dari pemimpin-pemimpin saat ini menjauh dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Pemimpin yang tidak memenuhi kriteria seorang pemimpin, baik dari segi intelektual, keagamaan, pengalaman, kepribadian, kecakapan, dan lain sebagainya, akan sangat mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat. Dalam konteks kepemimpinan di Indonesia yang telah mengalami beberapa periodisasi kepemimpinan dengan karakteristik kepemimpinannya masing-masing, telah berdampak secara sosial kemasyarakatan, sehingga ada beberapa hal yang perlu dicermati, seperti munculnya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat, diskriminasi hak warga masyarakat, diferensiasi perlakuan di depan hukum, hingga mengikisnya kepercayaan masyarakat yang dipimpin kepada pemikiran Al-Ghazali tentang pemimpin ideal seperti yang pertama, pemimpin harus bertanggung jawab. Pemimpin adalah orang yang memegang kendali atas suatu kelompok atau organisasi. Ia memiliki kekuasaan dan pengaruh untuk mengarahkan dan memengaruhi orang lain. Oleh karena itu, pemimpin memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kelompok atau organisasi yang dipimpinnya berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya. Seorang pemimpin yang bertanggung jawab akan selalu berusaha untuk memenuhi tanggung jawabnya. Ia akan bekerja keras untuk mencapai tujuan kelompok atau organisasinya, menjaga keteraturan dan ketertiban kelompok atau organisasinya, menjaga kesejahteraan anggota kelompok atau organisasinya, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi setiap pemimpin untuk menyadari tanggung jawabnya dan berusaha untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Kedua, pemimpin harus bijaksana. Pemimpin harus bijaksana karena kebijaksanaannya adalah salah satu sifat penting yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang efektif. Pemimpin yang bijaksana memiliki kemampuan untuk berpikir secara jernih dan rasional, bahkan dalam situasi yang sulit. Mereka juga memiliki kemampuan untuk memahami perspektif orang lain dan membuat keputusan yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pemimpin harus bijaksana. Yang pertama, untuk membuat keputusan yang tepat. Kedua, untuk mengatasi masalah. Ketiga, untuk membangun kepercayaan. Dan keempat, untuk memotivasi orang lain. Ada banyak cara untuk menjadi pemimpin yang bijaksana. Salah satu cara yang paling penting adalah untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Pemimpin yang bijaksana selalu mencari cara untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Mereka juga terbuka untuk menerima masukan dari orang lain. Ketiga, pemimpin tidak boleh berbuat zolim. Pernyataan pemimpin tidak boleh berbuat zolim adalah benar dan merupakan prinsip fundamental dalam etika kepemimpinan Islam. Berbuat zolim berarti menindas, menyakiti, atau merugikan orang lain secara tidak adil. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab yang harus dimiliki seorang pemimpin. Ada beberapa alasan mengapa pemimpin tidak boleh berbuat zolim. Pertama, ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, berbuat zolim adalah dosa besar dan terlarang.
Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis. Kedua, kepemimpinan adalah amanah. Ketiga, kepemimpinan yang zolim akan merusak masyarakat. Keempat, kepemimpinan yang zolim akan dibenci oleh Allah dan manusia. Pemimpin yang zolim akan dibenci oleh Allah dan manusia. Mereka akan mendapatkan hukuman yang berat di akhirat kelak. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang pemimpin untuk selalu berpegang teguh pada prinsip keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Ia harus menjadi teladan bagi masyarakat dan memimpin dengan hati yang bersih dan niat yang lurus dan tulus. Keempat, pemimpin tidak boleh sombong. Jabatan itu sementara, semuanya hanya titipan. Jadi jangan sombong saat menjabat, seolah paling benar atas nama hak memimpin kalau pemimpin itu. Sombong pasti acak-acakan, berbeda kalau pemimpin itu tawadu. Rendah hati adalah sumber dan kunci keberhasilan, kesuksesan, dan kemuliaan seorang pemimpin. Kian rendah hati seorang pemimpin, kian bertambah tinggi martabatnya baik di hadapan umat maupun di hadapan Allah. Kelima, pemimpin harus bisa merasakan apa yang dirasakan rakyatnya atau berempati, karena hal tersebut merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi pemimpin yang baik. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain. Pemimpin yang memiliki empati akan lebih mampu memahami kebutuhan dan keinginan masyarakatnya, sehingga mereka dapat membuat keputusan dan kebijakan yang lebih tepat dan sesuai dengan kepentingan rakyat. Pemimpin yang memiliki empati akan lebih mampu menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Mereka akan lebih mampu membuat keputusan dan kebijakan yang seimbang dan tidak merugikan pihak manapun. Pemimpin yang memiliki empati juga akan lebih mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan adil. Keenam, pemimpin harus seimbang antara ketaatan kepada Allah dengan tanggung jawab membantu rakyatnya. Seorang pemimpin ideal memang harus seimbang antara ketaatan kepada Allah dan tanggung jawab membantu rakyatnya. Ini adalah dua pilar fundamental yang saling menguatkan dan menentukan keberhasilan kepemimpinan. Keseimbangan antara ketaatan kepada Allah dan tanggung jawab membantu rakyatnya sangat penting bagi seorang pemimpin. Jika ia terlalu fokus pada ketaatan kepada Allah, maka ia mungkin akan mengabaikan kebutuhan rakyatnya. Sebaliknya, jika ia terlalu fokus pada membantu rakyatnya, maka ia mungkin akan mengabaikan perintah Allah. Pemimpin yang ideal adalah ia yang dapat menyeimbangkan kedua hal ini. Ia harus menjadi teladan bagi rakyatnya dalam hal ketaatan kepada Allah dan dalam membantu rakyatnya. Ia harus memimpin dengan keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Ia harus selalu ingat bahwa ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya di hadapan Allah. Ketujuh, bersifat qanaah. Qanaah adalah sifat menerima dan merasa cukup dengan apa yang telah dimiliki. Sikap ini penting dimiliki oleh seorang pemimpin karena dapat memberikan manfaat, antara lain, pertama, menjadikan pemimpin lebih fokus pada tugas tanggung jawabnya. Kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ketiga, menciptakan suasana yang harmonis. Dalam ajaran Islam, qanaah merupakan salah satu sifat yang dianjurkan untuk dimiliki oleh setiap orang termasuk pemimpin. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemimpin harus bersifat qanaah karena sikap ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pemimpin dan masyarakat. 8. Pemimpin harus bersikap lembut dan tidak otoriter. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu membangun hubungan yang baik dengan bawahannya. Hubungan yang baik ini dapat dibangun dengan sikap yang lembut dan tidak otoriter. Sikap lembut adalah sikap yang penuh dengan pengertian, empati, dan perhatian. Pemimpin yang lembut akan mampu memahami kebutuhan dan perasaan bawahannya. Hal ini akan membuat bawahan merasa nyaman dan aman untuk bekerja di bawah kepemimpinannya. Sedangkan sikap otoriter adalah sikap yang dominan dan memaksa. Pemimpin yang otoriter akan cenderung menggunakan kekuasaannya untuk memaksa bawahan mengikuti perintahnya. Hal ini dapat membuat bawahan merasa tertekan dan tidak nyaman. 9. Pemimpin berusaha memberikan kebahagiaan kepada rakyat. Pemimpin berusaha memberikan kebahagiaan kepada rakyat adalah pernyataan ideal yang perlu dikontekstualisasikan dan diimplementasikan dengan bijaksana. Pemimpin harus memahami kebutuhan rakyat, membuat kebijakan yang pro-rakyat, dan membangun sistem yang adil dan merata. Namun perlu diingat bahwa kebahagiaan adalah konsep yang subjektif dan tidak mungkin untuk membuat semua orang bahagia sepanjang waktu. Pemimpin harus
pada menciptakan kondisi yang memungkinkan rakyat untuk hidup bahagia dan sejahtera. 10. Mencintai agamanya. Jangan mencari keridhaan rakyat akan tetapi meninggalkan agamanya, serta seorang pemimpin harus membantu rakyatnya. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Wallahul muwaffiq ila